Yo koso Seito Tachi. Pada video kali ini kita akan menghitung varians dan simpangan baku atau standard deviation menggunakan Excel. Kita akan menghitungnya dengan dua cara, teman-teman. Yang pertama, kita akan menggunakan formula dari Excel-nya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung secara manual, namun tetap menggunakan Excel, teman-teman. Saya tahu nih, kita pastinya, ya semua orang ya, pastinya ingin hal yang simple dan tidak ribet. Maka dari itu, Sensei diawali dengan menghitung varians dan simpangan baku menggunakan formula Excel, teman-teman. Karena sangat simple, sangat mudah, dan sangat cepat. Tinggal memasukkan data dan langsung ketemu hasilnya, teman-teman ya. Nah, perlu kita ketahui dulu nih, teman-teman, bahwa data yang ada di sini itu data buatan Sensei sendiri, hanya sebagai contoh. Nah, anggap saja Sensei ini memiliki 15 murid. 15 murid ini selesai mengerjakan ujian yang Sensei berikan dengan nilai yang beragam, teman-teman. Bisa kita lihat di sini nilainya, nilai ujian dari murid-murid Sensei yang berjumlah 15. Maka ini dinamakan populasi, karena murid Sensei itu hanya 15 totalnya. Lalu di sini ada data sampel. Ini data sampel, Sensei mengambil 5 murid yang ada di populasi. Jadi Sensei hanya mengambil 5 murid saja nih dari 15. Anggap saja murid ke-6 sampai ke-15 Sensei itu nilainya hilang, ya kan? Tinggal tersisa murid pertama sampai murid ke-5. Maka ini bisa dianggap sampel, karena Sensei itu muridnya 15, tapi Sensei hanya mengambil 5 murid saja. Jadi ini namanya sampel. Mengapa ada dua Sensei? Mengapa ada populasi dan sampel? Karena nanti perhitungan variansnya akan berbeda, teman-teman. Nah, kita mulai dulu dari yang populasi, teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada menghitung rata-rata dulu, teman-teman ya. Karena ya varians dan simpangan baku sangat erat kaitannya dengan rata-rata. Oke. Nah, di sini cara menghitung rata-ratanya ya udah tinggal average, lalu ini diblok, teman-teman ya, datanya. Ya udah, teman-teman, tinggal itu aja menghitung rata-ratanya. Sangat mudah ya. Ya karena ini menggunakan formula Excel nih. Jadi tinggal masukkan datanya aja, ya kan? Lalu cara menghitung variansnya. Ini yang varians populasi. Perlu digarisbawahi, ini yang populasi, teman-teman. Jadi rumus variansnya itu var P. Mengapa P? Ya karena populasi atau population, ya kan? Maka ini menggunakan var P karena ini populasi. Nah, ini hasilnya, teman-teman ya. Var P. Lalu, ketika menghitung simpangan baku, kita menggunakan formulanya STDEV, lalu menggunakan P, teman-teman. STDEV dot P gitu. Nah, ini kenapa P lagi? Ya karena populasi atau population, ya kan? Maka kita menggunakan STDEV P atau population gitu. Nah, udah, teman-teman ya. Ya ini yang populasi udah gitu aja. Kalau menggunakan formula ya udah gitu. Udah dapat nih hasilnya, variansnya. Rata-ratanya 72,4, variansnya 179,84, lalu simpangan bakunya 13,41. Udah nih. Lalu kita lanjut ke sampel. Kalau sampel, nah ini kan sampel ada 5 murid, teman-teman. Hanya 5 datanya, ya kan? Ya rata-rata ini masih sama, menggunakan average. Masih sama seperti sebelumnya, nggak ada bedanya, masih average. Populasi sama sampel itu sama aja, average. Lalu kita beralih ke varians. Ini berbeda. Di varians yang sampel ini menggunakan var.s, bukan P lagi, karena P itu buat population atau populasi. Nah, sekarang kita menggunakan var s atau varian sampel. S ini maksudnya sampel, teman-teman ya. Nah, maka selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku juga sama, karena tadi sebelumnya populasi itu STDEV.P atau population.
sekarang kita menggunakan stdef.s atau sampel. Jadi simpangan baku atau standard deviation sampel, teman-teman. Nah, ya udah teman-teman, udah ketemu ya. Yang sampel juga seperti ini aja. Sangat mudah, teman-teman. Oke. Nah, ini rata-ratanya 72,2. Lalu ada varians 323,7. Lalu ada simpangan bakunya yaitu 17,99. Ya udah teman-teman, itu aja ya menggunakan formula Excel. Sangat mudah, sangat cepat. Udah dapat hasilnya. Tinggal memasukkan datanya saja. Selanjutnya, mari kita beralih ke perhitungan manual, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita fokus di pembahasan perhitungan manual. Nah, kita menghitung manualnya yang datanya populasi dulu atau yang jumlahnya 15 murid. Nah, ini ya udah sensei tampilkan di sini. Ya emang terlihat susah, teman-teman ya. Ya ini kelihatannya aja susah, tapi sebenarnya mudah, teman-teman, jika kita pahami secara baik-baik. Oke. Nah, kita seperti biasa, ini datanya sudah ada. Lalu kita jumlah dulu, teman-teman. Di paling bawah ini ya. Ini bisa menggunakan sum, ya kan? Sum. Ini tinggal dijumlah aja. Pakai sum lalu diblok ininya, datanya. Ya udah, teman-teman, ketemu jumlahnya. Ini penting, teman-teman, perlu diingat ya. Lalu di sini nih, selanjutnya kita tulis jumlah atau banyaknya data. Ini ya teman-teman, keterangannya di sini ya, n ya. N itu banyaknya data populasi, yaitu 15. Kan ini ada 15 murid, teman-teman. Nah, maka menghitung rata-ratanya nih, karena kita tidak menggunakan average, kita menghitung secara manual, ya kan? Ini rumusnya ada di sini, yaitu jumlah dari semua x-nya atau xi dibagi n. Jadi jumlah yang ini tadi nih dijumlah semua, ya kan? Kan sigma itu maksudnya penjumlahan ya. Dari i sama dengan 1, i sama dengan 1 nih. Dijumlah semua sampai ke n atau 15. Jadi ini dijumlah semua, teman-teman. Maksud dari rumus ini yaitu dari murid yang pertama sampai murid ke-15 itu dijumlah semua. Maka ini hasilnya ya yang kita sumkan tadi. Nah, ya udah nih, tinggal yang sum ini dibagi n besar atau banyaknya data populasi. Ya udah, jadi 1086 ini tinggal dibagi 15, teman-teman ya. Begini, teman-teman. Ya udah, hasilnya didapatkan 72,4. Lalu setelah itu kita lanjut untuk mencari varians. Nah, setelah kita dapat rata-ratanya, ini nih, ini bisa kita baca dulu nih di sini ya, yang kolom ketiga, yang kolom D ini. Ini kan XI dikurangi rata-rata. Jadi ini nih 78 dikurangi 72,4. 65 dikurangi 72,4, 92 dikurangi 72,4, dan seterusnya sampai ke murid 15, teman-teman. Maka di sini cara menuliskannya yaitu ini 78 dikurangi rata-rata gitu. Lalu selanjutnya ini juga sama, ya kan? Ini 65 dikurangi rata-rata. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, biar kita ini menghitung apa ya, menguranginya nggak geser-geser ya. Biasanya kan kalau ketarik di Excel kan geser ya. Kita gunakan ini, teman-teman ya. Namanya dolar. Jadi dolarnya di depannya C ini kan C22 ya, rata-rata ini. Maka dikasih dolar, teman-teman, di depannya ini nih. Ada dolar, lalu di depannya 22 juga ada dolar, biar nggak geser-geser rata-ratanya, oke? Nah, setelah kita dapat nilai dari kolom 3 ini, yaitu XI dikurangi rata-rata. Setelah kita dapat nilai ini, kita dipangkatkan 2 ini, teman-teman, nilainya. Nilai dari ini dipangkatkan 2. Maka di sini XI min rata-rata pangkat 2. Ya udah ini, teman-teman. Tinggal kolom ini dipangkat 2 aja, ya kan? Sangat mudah, teman-teman ya. Ini
tinggal dipangkat 2 aja. Ya udah nih, setelah dipangkat 2 semua sampai yang murid ke-15, lalu ini dijumlahkan semuanya teman-teman ya. Yang dijumlahkan ini aja nih, yang ada pangkat 2-nya. Yang nggak ada pangkatnya nggak usah dijumlahin, nggak apa-apa. Makanya sensei ini kosongin aja ya, nggak sensei tulis apa-apa. Nah ini dijumlahkan, ini hasilnya teman-teman. Masih sama menggunakan sum ya. Nah, coba kita lihat di rumusnya teman-teman, rumus varians dari populasinya. Nah, ini kan sigma xi min mu. Mu ini rata-rata teman-teman, maka 72,4 rata-ratanya. Nah, lalu dipangkatkan 2. Jadi yang di atas ini, yang di rumus ini ya, rumus varians ini, yang bagian atas itu maksudnya ini teman-teman, 2697,6. Nah, maksudnya ini kan sigma ya, berarti kan sigma dari xi min rata-rata pangkat 2. Jadi karena ini tadi xi min rata-ratanya udah dipangkat 2, tinggal dijumlah aja. Maka ini sigma xi min rata-rata pangkat 2. Ini hasil yang rumus varians populasi yang bagian atas. Ya, ini varians populasi, simbolnya seperti ini teman-teman, sigma pangkat 2. Nah, lalu setelah ini yang di atas sudah ketemu nih, 2697,6. Tinggal dibagi N besar atau banyaknya data populasi, yaitu 15. Maka di sini nilai variansnya yaitu ini 2697,6 dibagi 15. Nah, udah teman-teman, ketemu variansnya yang manual untuk data populasi. Lalu nih, menghitung simpangan bakunya. Cara menghitungnya gimana sensei? Nah, cara menghitungnya ini sangat mudah teman-teman ya, apabila sudah ketemu hasil dari variansnya, yaitu tinggal diakar pangkat 2 teman-teman, sesuai rumus yang ditulis sensei di sini ya. Jadi tinggal diakar pangkat 2 dari nilai variansnya. Maka dari itu di sini pada Excel menggunakan SQRT teman-teman untuk menghitung akar pangkat 2 dari variansnya. Maka di sini didapatkan hasil simpangan bakunya teman-teman. Nah, bisa kita cek juga bahwa nilai yang sensei hitung menggunakan manual ini dengan nilai yang sensei hitung pada awal video menggunakan formula dari Excel-nya, nilainya sama teman-teman. Dimulai dari rata-rata, lalu ke varians, lalu ke simpangan baku, nilainya sama untuk perhitungan yang manual ini dengan perhitungan formula Excel yang ada di awal video. Nah, karena kita sudah menghitung manual untuk data populasi, kita lanjut ke manual untuk data yang sampel teman-teman. Oke, sekarang kita fokus di perhitungan manual untuk data sampel yang berjumlah 5 murid atau 5 data saja teman-teman. Lalu kita lihat dulu di rumusnya nih yang ada di sini. Nah, ini sedikit perbedaan teman-teman, terutama di rumus variansnya, lalu di simbol-simbolnya. Nah, untuk rata-ratanya itu hanya beda di simbolnya aja teman-teman ya. Ini tadi yang N besar, sekarang menggunakan N kecil. Lalu yang tadi menggunakan mu, sekarang menggunakan X bar, ya kan? Nah, selanjutnya untuk rumus variansnya, ini beda juga. Yang awalnya tadi kan simbol sigma, sekarang menggunakan S. Tadi kan sigma kuadrat untuk yang populasi, sekarang S kuadrat untuk yang sampel. Lalu di sini di bagian atasnya itu masih sama, tinggal diganti tadi N besar jadi N kecil, lalu mu-nya jadi X bar ya. Namun untuk perhitungannya masih sama teman-teman. Nah, lalu nih yang membedakan sekali ya kan, yang benar-benar membedakan antara populasi dan sampel, yaitu ini di pembaginya. Tadi pas populasi dibaginya menggunakan N besar saja ya kan. Kalau sekarang N kecil min 1, ada min 1-nya.
ini yang membedakan antara populasi dan sampel. Maka dari itu jangan sampai salah menggunakan rumus teman-teman ya. Lalu untuk rumus simpangan bakunya masih sama juga, yaitu ya simbolnya berubah jadi S ya. Tapi masih sama menghitungnya, yaitu akar pangkat 2 dari varians sampelnya gitu teman-teman. Nah lanjut nih, kita mulai untuk perhitungan manualnya. Nah kita pertama-tama ya hitung dulu teman-teman, tentu aja sum atau total dari XI untuk menghitung rata-rata ini ya teman-teman ya, kayak yang sebelumnya, yaitu untuk perhitungan manual populasi dan perhitungan manual sampel menghitung rata-ratanya ya masih sama teman-teman. Perhatikan N besar ya, ini kan sekarang N kecil. N kecil itu nilainya 5 karena nih data sampelnya hanya ada 5. Maka dari itu ini sumnya atau total datanya, total dari XI nya itu dibagi dengan N, maka 361 dibagi 5. Nah maka didapatkan hasil rata-ratanya. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, di perhitungan manual populasi kita kurangi dulu nih XI dikurangi rata-rata. Nah mulai dari yang data pertama sampai data kelima. Ya udah, ini teman-teman hasilnya udah didapatkan. Yang ini tidak perlu dijumlahkan ya. Lalu kita berlanjut di sini, XI min rata-rata pangkat 2. Ya udah ini teman-teman, nilai yang ini tinggal dipangkat 2 aja. Nah tinggal dipangkat 2 aja. Jadi hasilnya seperti ini, lalu dijumlahkan. Nah kalau yang XI min rata-rata pangkat 2 ini harus dijumlahkan untuk menghitung variansnya, sama seperti sebelumnya ya. Nah untuk menghitung variansnya tadi kan udah tahu ya teman-teman, bahwa ini nilai dari 1294,8 ini adalah yang bagian atas dari rumus varians sampelnya. Kalau tadi kan varians populasi, ya ini untuk varians sampelnya, ini yang di bagian atas ini nih, yang sigma XI min rata-rata pangkat 2 ya kan. Nah rata-ratanya ganti simbol ya, tadi kan mu sekarang X bar. Oke. Lalu nilai variansnya ya udah, ini yang dijumlah ini tadi sum ini dibagi dengan n-1. Maka dari itu sensei di sini nulisnya yaitu B12 atau n ini dikurangi 1 ya. Maka didapatkan hasil variansnya. Nah, untuk simpangan bakunya sama seperti sebelumnya, tinggal di akar pangkat 2, maka didapatkan hasil simpangan bakunya seperti ini. Nah, sudah didapatkan semua nilainya, yaitu mulai dari N-nya yaitu 5, rata-ratanya 72,2, variasinya 323,7, lalu simpangan bakunya 17,99. Jika kita bandingkan dengan formula Excel yang ada di awal video, ini hasilnya sama persis teman-teman ya. Maka dari itu perhitungan manualnya sudah benar gitu teman-teman. Nah, jadi sensei sudah menghitung semuanya, mulai dari formula Excel-nya, lalu lanjut ke manual populasi, lalu ke manual sampel. Sudah sensei kerjakan mulai dari awal sampai akhir teman-teman. Gimana? Jadi mudah ya teman-teman ya untuk menghitungnya ya. Nah, kalau kalian pengen simple, gunakan saja yang tadi formula Excel-nya. Cepat sekali teman-teman. Namun ketika kalian diminta untuk menghitung secara manual, ya udah begini teman-teman. Sudah sensei ajarkan cara menghitung manualnya, namun tetap menggunakan Excel teman-teman ya. Nah, cukup sekian yang bisa sensei sampaikan pada video kali ini. Kita sudah membahas semuanya, perhitungan varians dan simpangan baku atau standard deviation, dimulai dari formula Excel sampai ke perhitungan manual. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton dan mendukung sensei. Jangan lupa like, lalu jangan lupa juga komen, jangan lupa juga subscribe teman-teman ya, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.